Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo dan ini ada kabar yang kurang mengenakan. Ya, Fathia dan Haris Azhar dijemput paksa Polda Metro terkait kasus yang dilaporkan Luhut ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Padahal apa yang disampaikan oleh Azhar dan Fathia itu kan ya sebuah fakta investigasi ya. Dan hari ini juga sudah banyak media-media melakukan investigasi terkait bisnis tambang Luhut di Papua dan hasilnya tidak jauh-jauh beda. Nah, kenapa kemudian laporannya tetap diteruskan gitu? Nah, ini kan menjadi aneh bagi saya. Bukankah ini bagian dari kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi gitu. Kalau memang tidak benar, ya bantah saja, buat bantahannya. Toh Azhar nggak asal cuap-cuap kan, nggak asal ngebacot, dia juga punya data-data. Dan ini adalah salah satu hasil investigasi yang dilakukan oleh Narasi TV. Ada 4 perusahaan yang memiliki konsensi tambang di Intan Jaya. Keempat perusahaan itu yakni BUMN PT Aneka Tambang, PT Madinah Kurotoain, PT Nusapati Patria, dan PT Kota Bara Miratama. Pada Oktober 2016, induk PT Madinah, yakni perusahaan asal Australia, Westwich Mining, menyerahkan 30% kepemilikan proyek di Sungai Derewo kepada PT Tobacco Del Mandiri. Seperti tertera dalam annual report milik Westwich Mining pada dokumen ini. Setahun kemudian, pada 2017, Westwich Mining merilis berita peralihan saham itu akan diberikan pada PT Tambang Raya Sejahtera. Saat membedah akta PT Tobacco Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera, dua perusahaan ini sama-sama dimiliki PT Toba Sejahtera. Dari dokumen ini terlihat, hampir 99,9% saham PT Toba Sejahtera dikuasai Luhut Panjaitan. Meski disebut mengakuisisi saham PT Madinah sejak 2016, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah ternyata baru terjadi pada 2018. Menariknya lagi, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah itu ternyata tidak memasukkan PT Tobacco Del Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera, melainkan perusahaan yang sama sekali berbeda, yaitu PT Baitek Binar Nusantara. Sampai sekarang, perusahaan ini memiliki 30% saham di PT Madinah. 99% saham PT Baitek dimiliki Paulus Prananto. Dia adalah seorang purnawirawan TNI. Sosok ini juga sempat muncul di dua perusahaan Luhut, yakni di PT Tambang Raya Sejahtera dan PT Tobacco Del Mandiri. Di situ, ia menjabat sebagai direktur. Di akun LinkedIn-nya, sampai sekarang Paulus mengaku bekerja sebagai direktur PT Toba Sejahtera. Nah, tadi Anda bisa simak sendiri itu bagaimana Najwa dan timnya itu melakukan investigasi terhadap apa yang disampaikan oleh Haris Azhar. Nah, mestinya kan itu dihargai sebagai suatu kritik. Karena tidak semestinya pejabat publik itu berbisnis, karena nanti di dalamnya akan ada konflik kepentingan tuh di sana. Jadi apakah benar Luhut itu punya bisnis tambang di Papua sebagaimana yang dituduhkan oleh Haris Azhar dan Fathia? Ya itu kan akan kembali kepada penilaian masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan Fathia dan Azhar punya bukti-bukti, ya kemudian media-media yang lain juga melakukan investigasi dan dia juga punya bukti-bukti, ya sudah. Kenapa Pak Luhut tidak mengeluarkan bukti-bukti juga agar kemudian rakyat bisa membandingkan dan membuat penilaian masing-masing. Jadi nggak perlu hal-hal seperti ini masuk ke ranah hukum gitu. Nah, karena Haris dan Fathia ini merasa tersudutkan dengan laporan Pak Luhut, akhirnya kemudian masalahnya melebar kemana-mana. Ya, Haris akhirnya dan Fathia membuat laporan ke PBB. Masalah pencemaran nama baik kemudian dibawa-bawa ke PBB itu. Dan itu juga mungkin membuat Luhut semakin geram tuh, sehingga kasusnya dikebut. Pertanyaan mendasar dari kita rakyat Indonesia adalah apakah pejabat publik tidak boleh disentuh? Ya, karena ini persoalannya bukan cuma hanya Haris Azhar dan Fathia, Ubaidillah pun demikian, ya. Ubaidillah lebih canggih ini daripada Fathia dan Azhar yang dia hanya membuat podcast, ya, kemudian melempar isu tersebut ke publik. Ya, Ubaidillah dengan cermat dia melaporkan ke KPK karena diduga ada dugaan korupsi di sana. Ya, tapi itu pun dia juga dilaporkan balik gitu. Jadi ketika
ada orang ya yang mengkritik pejabat publik ya ketika dia punya bisnis di luar dari kekuasaannya, ya dia dilaporkan. Dan ketika itu juga dilaporkan kepada penegak hukum, ya dalam hal ini ada KPK, dia juga dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik gitu. Ya, kembali lagi pada pertanyaan saya, apakah pejabat di rezim Jokowi ini tidak boleh disentuh? Gitu. Padahal tugas kita sebagai civil society adalah mengawasi. Ya, kalau memang tidak ada korupsi di sana, ya bagus kan. Ya, justru KPK di sana dibantu tuh. Ya, bersihkan dong namanya orang-orang yang kita curigai ini, ya, dengan KPK melakukan investigasi. Gitu. Ya, karena menurut saya juga aneh, laporan Ubaidillah Badrun pun sangat berdasar tuh. Ya. Pertama ada PTSM tuh. Ya, perusahaan yang menjadi tersangka kasus pembakaran hutan. Ya, di mana tuntutannya adalah 7,9 triliun. Tapi putusannya dia hanya didenda 78 miliar. Ya, jadi yang berubah tuh triliun ke miliar tuh. Jauh betul tuh. Dan itu disinyalir terjadi setelah terjalin kemitraan antara anak dari petinggi PTSM dengan anaknya Jokowi. Ya, anaknya presiden. Gitu. Dan nggak tanggung-tanggung tuh, dana yang digelontorkan adalah 100 miliar tuh. Atau 90, tepatnya itu 99 miliar tuh. Ya. Nah, kan mestinya kalau seorang Gibran dan Kaisang ini mengerti public ethics, dia tidak akan mau tuh ya membuat kerjasama bisnis dengan orang yang berperkara hukum atau keluarga yang berperkara hukum. Ya. Karena meskipun saat itu misalkan Gibran belum menjadi pejabat publik, tetap saja dia adalah anak dari presiden. Ya. Ya, pertanyaannya apakah itu bisa mempengaruhi hasil persidangan? Sangat mungkin terjadi. Makanya setidaknya di situ ada konflik kepentingan. Jadi kan KPK bisa memulai dari situ. Itu baru satu ya dari PTSM. Ini hari ini ada lagi yang viral nih. Di mana ada Venturi ya menggelontorkan dana sebesar 71 miliar di tahun 2019 terkait bisnis Gibran di bidang es doger. Kita tidak sedang berbicara es dogernya ya, tapi 71 miliar untuk bisnis tersebut itu sangat tidak masuk akal. Apalagi di tahun 2019 itu sudah mulai pandemi itu. Ya, di mana banyak UKM-UKM ya yang gulung tikar ya karena pandemi itu. Tapi ini malah disuntik 71 miliar. Dan Anda bisa bayangkan ya, es doger dengan modal 71 miliar itu dapat berapa tangki itu. Kalau dihitung per gelas itu butuh berapa gerai itu untuk menjual minuman tersebut. Jadi menurut saya juga sangat tidak masuk akal. Dan pertanyaannya juga, kalau dia bukan anak presiden, apakah dia semudah itu mendapatkan kucuran dana? Gitu. Coba deh, ya teman-teman yang punya bisnis di bidang ya seperti Mas Gibran ini, ya, jualan es doger, ya nggak usah dikasih modal sampai 71 miliar lah. Dikasih modal 100 juta saja. Itu saya rasa sangat berlebihan. Dan ucapan saya ini tidak ngarang-ngarang atau lebay. Ya. Ini bahkan Pak Jokowi sendiri nih, Anda lihat. Ya. Ini dikutip dari media online. Ya, Pak Jokowi menyatakan, saya heran tuh ketika ada orang yang bisnis es degan, ya mengajukan pinjaman 20 juta. Padahal 20 juta itu menurut Pak Jokowi sudah besar. Apalagi 71 miliar. Ini kan sangat besar dan sangat tidak masuk akal gitu. Dan dengan laporan Ubaidillah ini benar-benar direspon oleh publik ya, dengan anjloknya saham-saham yang dimiliki oleh kedua anak Pak Jokowi ini gitu. Terjun bebas tuh. Ya, artinya apa? Memang
publik merasakan keganjilan, ya, mencurigai ada hal-hal yang tidak benar, ya. Nah, jadi sungguh aneh ketika laporan Badrun ini justru ditanggapi dengan laporan balik yang dilakukan oleh relawan Jokowi ini, ya, yang mengaku sebagai aktivis 98. Ini aneh sekali gitu ya. Mestinya KPK melakukan investigasi dulu, memeriksa laporan Ubaidillah, ya. Jika tidak ditemukan unsur korupsi di sana, sangat masuk akal jika kemudian baru dilaporkan balik. Lah, ini kasusnya juga belum disentuh oleh KPK, ya, belum ada sesuatu yang dilakukan, tapi dia sudah dilaporkan. Nah, nanti jangan-jangan yang diperiksa duluan adalah Ubaidillah. Ini kan cacat logika. Kalau meminjam istilahnya Rocky Gerung tuh kedunguan yang berkembang biak dengan cepat. Jadi ini pertanyaan publik yang mesti dijawab, bahwa apa benar gitu ya, seorang pejabat tidak boleh disentuh, anak presiden tidak boleh disentuh, dan apakah hal seperti ini juga yang menjadi alasan mengapa rezim ini ngotot pengen 3 periode gitu. Walaupun belum pernah diucapkan, tapi relawan terus mendengung-dengungkan, ya, lembaga survei juga terus mendengung-dengungkan. Wajar jika kemudian ada kecurigaan di tengah-tengah masyarakat. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.